Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Kembali lagi di program Siniar Salam Semansaso, informasi, motivasi, dan inspirasi. Di sini kita lagi kedatangan Bapak Guru yang ganteng dari SMA Negeri 1 Soko. Siapakah beliau? Mari kita memperkenalkan diri. Monggo Pak. Oke, Halo Pak, hai. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa? Silvi. Dengan Silvi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1. Perkenalkan, nama saya Amir Saifuddin, sarjana komputer. Alamat rumah Bapak di mana? Alamatnya di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dekat dari SMA ya Pak? Oh, dekat sekali. Jarak sekitar 800 meter lah ya. Perjalanan sekitar 5 menit sudah sampai lah. Pernah terlambat gak Pak? Oh, alhamdulillah untuk terlambat yang disengaja insya Allah tidak pernah ya, kecuali ada kejadian khusus yang memang di luar kendali kita pernah. Kalau boleh tahu Bapak lagi mengajar di pelajaran apa ya Pak? Ya, untuk saat ini di semester 1 ini alhamdulillah saya mengampu di Mapel Informatika di kelas 10 dan kelas 11 12 untuk yang lintas minat atau peminatan. Kenapa lebih memilih pelajaran informatika? Kan banyak pelajarannya lainnya tuh Pak. Oke ya. Yang pertama tentunya karena linearitas ya, karena kebetulan saya lulusan informatika atau sarjana komputer, maka sudah otomatis untuk mapelnya itu informatika. Karena tahun ini kebetulan di SMA Soko hanya satu gurunya. Hanya satu ya, Pak? Yang linear informatika hanya satu, maka kelas 10, 11, 12 kebetulan saya yang megang. Berarti Bapak sendirian? Alhamdulillah sementara ini sendirian untuk megang informatikanya ya. Proses Bapak sangat lama ya Pak? Proses apa ini? Proses sampai detik sekarang, dulu sampai sekarang. Oh, karir ya. Yeah. Oke, untuk berkarir alhamdulillah untuk prosesnya saya mulai lulus kuliah tahun 2007. Saya belum lahir Pak itu. Belum lahir? Belum. Oh ya. 2007 alhamdulillah. Terus biasanya kan orang lulus kuliah itu mesti pengen nyari kerja. Yeah. Bayangannya, oh kuliah biar cepat dapat kerja. Terus ngelamar ke sana kemari kan tetap alhamdulillah lamaran saya masuk di SMA Soko tahun 2008. Jadi nggak lama setelah lulus alhamdulillah saya diterima di SMA Negeri 1 Soko sebagai guru TIK waktu itu, masih berstatus GTT atau guru tidak tetap tahun 2008 ya. Yeah. Dan sampai sekarang ini masih di sini ya Pak? Alhamdulillah masih dibutuhkan di sekolah kita tercinta ini. Yeah. Kalau boleh tahu apa pengalaman berkesan Bapak waktu sekolah? Kan biasanya kalau lelaki itu ada yang nakal-nakal ya Pak? Wah, lelaki itu identik nakal ya? Yeah. Enggak semua tapi banyak Pak. Iya. Oke ya, untuk pengalaman saya yakin hampir sama ya dengan teman-teman yang lain. Apalagi pengalaman yang paling berharga itu biasanya kan di usia-usia SMA. SMA itu kan masa-masa pengen mencari jati diri beratnya ya. Yeah. Betul. Ada yang mungkin lewat sesuatu yang positif, ada yang negatif dan lain sebagainya. Kebetulan saya punya pengalaman yang tidak terlupakan ketika di SMA. Apa itu Pak? Kalau di sini nakal, iyalah namanya anak-anak seusia itu kan ya tetap ada pengen mencobanya tadi. Kalau di sekolah kita, alhamdulillah mulai saya 2008 sampai sekarang belum menemukan ada anak bolos loncat dari lantai 2 itu belum pernah. Nah ini pernah saya alami ketika saya di SMA, kalau tidak salah kelas berapa ya? Kelas 2. Kalau tidak kelas 2 kelas 3. Nah waktu itu karena saking seringnya saya bolos waktu itu, betul, seringnya saya bolos, maka tempat-tempat bolos itu sudah terpantau kan, ya sudah banyak yang lapor sini sisi bolos. Nah itu saking pengennya bolos sudah pengen ya
apa ya, mengekspresikan aja. Mengekspresikan, ya. Ketika di perpustakaan, kebetulan perpustakaannya itu lantai 2 dan sampingnya sawah, ada pagar, ada sawah. Nah, pernah saking pengennya bolos, loncat dari lantai 2 itu hanya gara-gara apa? Pengen bolos. Untung Itu. selamat ya Pak, bisa di sini. Alhamdulillah. Loh, kalau sekarang ini misalkan saya mikir ya nggak bisa dinalar ya. Kok sampai segitunya wong pengen bolos saja kan gitu. Tapi kan ya namanya apa ya, waktu itu bisa merubah segalanya. Ya. Tapi dalam tanda kutip jangan sampai Meniru. anak-anak ya meniru. Kalau misalkan hari ini punya pengalaman yang tidak baik, punya pengalaman yang buruk, maka segera lakukan perubahan, itu yang jelas. Dan alhamdulillah itu ada proses yang menyebabkan saya waktu itu berhenti dari Nakal itu. nakal. Nah, pernah waktu itu guru saya pernah bilang, waktu itu kebetulan ada kejadian yang tak terduga, kemudian yang masuk 3 kelas itu hanya 3 orang waktu itu, dan saya termasuk salah satunya. Dan guru saya bilang gini, janganlah kamu mengikuti arus ombak. Iya, kalau ombak itu mengantarkan kamu ke tepi pantai, maka kamu akan melihat pemandangan yang indah. Tapi kalau ombak itu menghantamkan kamu ke karang, maka hancurlah kamu. Ingat, satu kata yang sangat menyentuh dan bisa merubah ya saya menjadi lebih baik gara-gara itu. Sehingga setelah itu ada motivasi lagi dari guru saya yang lain, ukirlah prestasi, buatlah kenang-kenangan untuk alma mater tercinta. Betul itu. Akhirnya dari situ saya berusaha untuk yang awalnya bolos menjadi lebih baik, lebih baik. Dan meskipun waktu itu ketika saya masuk itu nomor urut berapa ya, kalau tidak salah itu nomor urut 43 dari berapa siswa, dari Pak? 44. Iya, betul, 43 dari 44 ketika saya masuk. Tapi kebetulan ya tadi mungkin hidayah itu bisa datang kapanpun ya, kepada siapapun lewat pintu manapun kan, seperti itu. Alhamdulillah gara-gara itu termotivasi. Waktu itu ada lomba, saya ingat ada lomba telling story, cerita bahasa Inggris. Nah, telling story yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang tingkat SMA se-Jawa Timur kalau tidak salah. Waktu itu karena di sekolah saya basicnya adalah agama dan bahasa, maka saya mencoba, kan waktu itu saya tidak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Saya mencoba menghafal teks waktu itu, menghafal teks telling story saya hafalkan, terus ikut seleksi. Ternyata waktu itu gagal, seleksi tingkat sekolah nggak ikut. Oke, akhirnya ada seleksi lagi, itu bukan telling story-nya tapi waktu itu takdimul qisah namanya, itu bercerita menggunakan bahasa Arab. Ya sama, jadi ceritanya sama. Saya juga sama-sama enggak paham bahasa Arab. Akhirnya saya modal teks ya. Akhirnya saya hafalkan, kemudian saya gunakan untuk seleksi. Alhamdulillah di tingkat sekolah masuk. Di tingkat sekolah itu masuk, kemudian saya ikut berangkat, dikirim delegasi dari sekolah di UM Universitas Negeri Malang waktu itu, ikut lomba takdimul qisah. Dan waktu itu yang takdimul qisah, juara satunya adalah teman sekelas saya, juara 2-nya teman sekelas saya, yang ketiga itu dari Nganjuk kalau tidak salah, itu tingkat provinsi, tingkat Jawa Timur waktu itu. Saya lolos, wes tidak apa-apa. Jadikan pengalaman. Setelah itu ada lomba lagi yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Malang. Kalau dulu namanya Universitas apa ya, belum menjadi Negeri Malang. Waktu itu ada lombanya sama. Akhirnya dengan modal kekalahan saya yang pertama itu, teks saya rubah, saya sesuaikan, minta bantuan teman-teman yang ahlinya, kemudian saya hafalkan lagi. Dan alhamdulillah waktu itu juara satunya teman satu kelas lagi, juara 2-nya dari sekolah yang lain, dan juara 3-nya alhamdulillah saya waktu itu. Jadi pernah mulai berhasil mulai berhasil di titik terakhir. Jadi minimal kita pernah eksis di sekolah dan bisa menyumbangkan ya satu prestasi untuk sekolah tercinta itu ya. Mungkin yang sekarang belum, jangan patah semangat, tetap semangat, coba gali potensi. Kira-kira kita mampunya apa, tunjukkan. Ya. Gak apa-apa, jadikan pengalaman ya Pak. Betul sekali.
Oke, Mau ada tanya lagi. lagi Pak, Apalagi? apa harapan untuk Bapak kepada siswa atau lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Soko? Oke, harapan kita sebagai pendidik tentunya satu, karena sekolah itu adalah bagian dari proses ya, proses mendewasakan, proses mendidik dan lain sebagainya. Apalagi kalau di SMA kita kan memang inputnya ya rata-rata seperti itu ya, artinya Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya tahap seleksi SPMB pun grade kita kan seperti itu, artinya yang masuk tentunya bervariasi, ada yang mungkin kategorinya high, ada yang middle, ada yang low, bahkan banyak yang low juga. Nah, untuk itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya yang low ini bisa menyalip yang high juga bisa. Yang belum penting tentu tadi ya Pak. prosesnya dilakukan dengan baik, kemudian tentunya diterima dengan baik juga oleh Berusaha juga anak-anak, ya Pak. betul, motivasinya ditingkatkan dan lain sebagainya. Saya yakin tidak ada yang mustahil kalau dari SMA Soko mungkin muncul bibit-bibit yang unggul dan bisa mungkin terkenal sampai tingkat nasional kan. Belum Bisa, tahu ya iya, Pak. betul. Jangan patah semangat, yang penting tadi berusaha, soal hasil itu kita serahkan ya itu. Bisa membuat support atau bisa Eh, membuat konsen tidak Oke, konsen gitu loh gitu Pak. ya. Ini Gimana kalau caranya? iya, kalau menurut saya ya artinya kalau masalah orang jatuh cinta itu kan siapa tahu yang bisa menolak ya kan. Iya, Kadang tiba-tiba muncul, ada yang ketika ada lihat cewek cantik tertarik kan gitu kan, macam-macam lah ya. iya, Ada yang karena dia pinter kemudian dia ini kemudian tertarik kan, tidak menutup kemungkinan, artinya itu adalah fitrah manusia iya. untuk suka terhadap lawan jenis. Tapi yang perlu dibatasi adalah bagaimana mengaplikasikan rasa cinta itu. Itu misalkan kita cukup kagum aja enggak masalah kan? Iya. Ya kan? Yang penting nggak ganggu. Iya, cukup kagum aja enggak apa-apa. Yang penting cara mengekspresikannya itu yang perlu digarisbawahi. Ya, kalau kagum ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita langsung pacaran dan lain sebagainya itu malah saya yakin tidak ada orang yang aktif pacaran di masa SMA itu akan sukses, itu saya belum pernah menemukan. Ya. Belum ada Betul, ya Pak. iya. Bahkan yang pacarannya mulai dari SD katakan sampai kuliah belum tentu jadi miliknya juga kan ya. Itu nikah ya Pak. Iya, Jodoh. rugi. Kalau yang cowok untung-untung aja, tapi kalau yang cewek kan ya, iya kan? Ya, Untung apa rugi kira-kira? rugi. Lah iya kan itu ya. Ya, itu ya. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Sebelum mengakhiri kita salam semansaso dulu ya Pak. Oke. Gimana? Salam semansaso. Salam semansaso, satu jiwa, Satu jiwa, satu satu raga, raga untuk Indonesia. untuk gini ya, Indonesia. Pak. Ya. Diulang ya Pak. Oke, siap. Salam semansaso, satu jiwa, Jiwa, satu raga, untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.